Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman, wa id qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, berbicara dengan siapa ibu-ibu? Dengan Allah. Dengan Allah, dengan Rabbnya, dengan Allah. Wa id qala Ibrahimu Rabbi arini, wahai Tuhanku perlihatkanlah kepadaku kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan orang yang telah mati. Ya. Jadi ini namanya, ya kalau kita tinjau dari sisi tauhid, ini disebut dengan tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah, Bu? Kuasaan tangan Allah. Yang maksudnya sejarahnya bukan Allah. Dulu kan sudah kan? Kemarin. Nah, coba apa? Di antara tauhid rububiyah adalah meyakini yang menghidupkan, yang mematikan adalah Allah. Allah yang punya kuasa. Dulu ada saya cerita kan? Apa gimana ceritanya? Ya, kita kemarin kan sudah kayak kemarin 2009 kan masalahnya kemarin. Ya ada cerita enggak? Oh cerita kayak enggak ada ya. Cerita maksudnya. Nah, gini. Misalnya ibu-ibu sendirian di tengah malam. Oh ada. Ada. Ibu-ibu yang Ustaz Yolanda. Oh, ibu ini ya. Oh, ya. Kenapa Ustaz? Enggak, ibu-ibu ini bilang ibu baik sekali. Ya. Sudah ya, itu tauhid rububiyah. Artinya tauhid rububiyah ini kita meyakini di antaranya Allah lah yang menghidupkan Dan mematikan. yang mematikan. Jangan sekali-sekali kita beranggapan yang mematikan kita bencana, harimau, perampok itu hanya sebab saja. Kalau Allah tidak mengizinkan, enggak mati kita. Betapa banyak orang yang dipikir yang seharusnya sudah mati tapi hidup lagi. Dulu ada orang sakit parah kali. Udah macam-macam, pokoknya udah ini. Tiba-tiba hidup lagi dia. Ya, itu tauhid rububiyah. Ya. Kenapa kita ada hidup, ada mati? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, Allah lah yang menciptakan mati, wal hayata, dan hidup. Itu apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapa di antara kita yang paling bagus amalannya, bukan paling buruk amalannya. Apa maksudnya Allah menciptakan mati? Alladzi khalaqal mauta, apa artinya Allah menciptakan mati? Artinya bagaimanapun kita pasti mati dengan dua cara. Kita pasti mati dengan dua cara. Apa saja wahai ibu-ibu? Apa? Apa saya bilang tadi? Kita pasti mati dengan dua cara. Kita pasti mati dengan dua cara. Apa aja? Siapa tahu? Salam. Ya, Bu. Ya. Tadi apa tadi? Kita pasti mati dengan? Nah, yang pertama apa? Enggak tahu. Boleh saya kasih tahu? Oh, boleh lah. Pulang nggak boleh pulang. Yang pertama, kita mati dengan ajal.
Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal, maka tidak dapat diundurkan, tidak dapat diakhirkan atau dimajukan sedetik pun. Umur kita itu sudah ditentukan menurut ajal. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, kata Rasulullah, inna ahadakum tujma'u fi batni ummihi arba'ina nutfah. Kalian semuanya pada awalnya dikumpulkan dalam perut ibu kalian selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Apa itu nutfah, Bu? Itu 40 hari itu. Apa itu nutfah? Apa itu nutfah? Alhamdulillah, terima kasih banyak, Bu. Iya, memang enak jadi ustadz ya. Jadi apa itu nutfah? Siapa tahu? Saya nggak tahu. Nih ibu ini kura-kura dalam perahu nih, pura-pura nggak tahu. Nutfah itu positif. Apa positif? Bukan positif. Kayak COVID positif. Positif hamil. Jadi waktu periksa sudah positif, hore. Gitu ada horenya. Lupa ada juga yang pala, alah, udah punya anak pula ini nggak sempat berbulan madu. Berbulan madunya sampai puluhan tahun. Jadi apa itu nutfah? Positif. Tapi kalau hanya sekedar, maaf kita bilang ya, mani itu belum nutfah atau ovum saja belum nutfah. Artinya kalau itu bukan nutfah namanya. Apa itu nutfah, Bu? Positif artinya udah hamil. Kalau kita periksa ke dokter apa dibilang? Positif. Itulah nutfah, udah jadi nutfah. Silakan, Bu. Apa itu nutfah? Positif. Jadi begitu positif itu sudah nutfah, cuman baru 1 hari. Cuma kan dia prosesnya berapa hari? 40 hari. Inna ahadakum tujma'u fi batni ummihi arba'ina nutfah. Kalian dikumpulkan dalam perut kalian selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Jadi semenjak positif 1 hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai 40 hari. Tsumma yakunu misla dzalika, kemudian dalam hitungan seperti itu, artinya 40 hari lagi dalam bentuk alaqah, menjadi segumpal darah. Segumpal darah. Itu berapa lama? Setelah 40 hari. Paham ya? Jadi nutfah apa, Bu? Positif. Sejak hari pertama terus positif sampai 40 hari berubahlah jadi positif, dari positif tadi positif COVID maksudnya. Hamil ke positif. Kak sudah mengandung. Tapi baru 1 hari. Setelah 40 hari berubahlah dari nutfah tadi menjadi segumpal darah. Sejak hitungan ke-41 sudah menjadi darah. Terus darah terus sampai 40 hari yang kedua. Tsumma yakunu misla dzalika, kemudian menjadi seperti itu juga, artinya 40 hari mudghah, baru seperti bentuk daging. Itu baru tadi Ibu bilang jadi janin. Sampai kemudian 40 yang ketiga. Jadi berapa bulan kira-kira? 40 kali 3 berapa, Bu? 4 bulan. Sudah, begitu sudah 4 bulan, fayursalu alaihi al-malak. Kemudian Allah utus seorang malaikat.
Allah utus seorang malaikat. Fayunfaqur ruha, disuruh meniupkan ruh kepada siapa ke siapa ditiupkan ruh. Sudah dalam bentuk mudghah tadi yang Ibu ini bilang. Maka mulailah dia main bola dia kayak Ronaldo dia. Baru kita sudah mulai bergerak ke. Nah, inilah bukti kebenaran Islam. Kemudian fayu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian Allah perintahkan menetapkan 4 takdir. Allah suruh tetapkan 4 takdir. Bikat bi rizqihi, rezekinya mana ada langkah itu? Ada tuh. Nyawa Aceh tok-tok. Yang pertama, bikat bi rizqihi, Allah tetapkan rezeki. Jadi rezeki itu udah Allah tetapkan. Enggak akan tertukar. Cuma rezeki itu dalam sebuah gudang. Ada pintu, kalau enggak kita buka pintunya, enggak dapat. Membuka pintulah ini disebut dengan usaha. Kalau enggak usaha enggak dapat, walaupun itu udah jatah kita. Paham ya? Udah nanti saya jelaskan satu-satu saya jelaskan. Jadi yang pertama ditetapkan apa? Bikat bi rizqi. Ditetapkan apa? Rizqihi, rezekinya. Jadi kenapa saya miskin, kenapa saya kaya itu sudah enggak usah protes. Kenapa, Bu? Itulah, saya lihat tadi kejam kali dunia. Cuma saya nggak bilang. Itulah. Dah, tadi apa saya bilang? Pertama apa? Wa ajalihi. Yang kedua, ajalnya. Kapan dia mati, bagaimana dia mati, nggak bisa pilih kita. Bagaimana ada juga? Ya, oh saya ingin pilih mati di Arab. Capek pergi nggak mati-mati. Begitu pulang, Mati. langsung selesai. Nggak bisa pilih. Yang kedua apa tadi ditetapkan? Ajal. Wa amalihi, amalnya. Amalnya ya, apakah dia jadi bandit, jadi orang baik, jadi apa? Atau awalnya baik, kemudian jahat, atau awalnya jahat menjadi baik, pokoknya amalnya. Kemudian yang terakhir kan 4 ya. Sa'idun aw syaqiyun, apakah dia bahagia di dunia akhirat atau sengsara dunia akhirat. Itu Allah tetapkan. Tapi itu di sisi Allah rahasia, enggak Allah kasih tahu. Kalau Allah kasih tahu kita enggak ada gairah lagi. Herman, kamu umur 57, sekarang udah 56, setahun lagi enggak ada mau ngaji lagi saya. Kamu yang ngaji lagi. 1 tahun lagi jatah atau apa? Meratip-ratip aja, meratip-ratip juga enggak jelas juga. Nah, dah. Tapi itu rahasia Allah. Allah enggak kasih tahu. Nah, seperti rezeki tadi ya, rezeki itu sebenarnya udah Allah tentukan, tapi ibaratnya ditaruh di sebuah gudang. Ada pintunya. Tugas kita apa? Membuka pintu. Kalau enggak kita buka, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Jadi betul memang rezeki itu. Udah kita tadi bicara ajal. Nah, kalau Allah ajalkan, Allah telah tentukan ajal, itu kita pasti mati. Cuman ajal itu rahasia. Kita kan nggak tahu kapan ajal kita. Yang tahu kita adalah kalau sakit berobat, nggak berobat mati. Matilah. Boleh. Nggak berobat nggak mati. Berobat. Artinya begitulah. Kita akan berobat supaya tidak Dan kadang-kadang orang berobat jadi nggak mati. Ada juga kebanyakan nggak mati kan. Kalau nggak habis uang semua. Ikhtiar. Jadi rezeki ikhtiar, ada juga ikhtiar. Yang ingin kita katakan, kita pasti mati pertama melalui ajal. Sudah Allah tentukan.
Contoh gini, kita sakit ya. Kata dokter kita paling umurnya tinggal 6 bulan lagi. Tapi ternyata kita berobat. Akhirnya kita sembuh. Dan banyak kejadian seperti itu. Sehingga dia bisa hidup beberapa tahun lagi. Sebenarnya beberapa tahun lagi itulah ajal dia. Contoh, kita sakit. Nanti kita bilang, ngapain berobat? Kalau Allah kalau ajal belum datang ajal, nggak akan mati. Kalau udah ajal, berobat pun mati. Nggak berobat kita, akhirnya benar-benar mati. Kayak mana nggak mati? Sudah jelas-jelas sakit, nggak berobat juga. Tapi begitu kita berobat, sembuh. Sampai kita hidup beberapa tahun lagi itulah sebenarnya ajal kita. Paham ya? Sama seperti pernah kejadian zaman Rasulullah. Ada satu orang sahabat bawa kendaraan. Dia bawa kuda. Ditegur oleh Umar bin Khattab. Kamu ikat. Apa jawaban sahabat itu? Untuk apa saya ikat? Kalau Allah takdirkan hilang. Kalau Allah takdirkan tidak hilang. Kata Umar, kamu ikat juga takdir Allah. Paham ya? Nah. Ya, kamu ikat juga takdir Allah. Nah, jadi kita mati dengan ajal. Ajal itu nggak pandang umur. Jadi saya bilang tadi kita mati dengan dua cara. Yang pertama dengan ajal. Cuman kita nggak tahu rahasia Allah. Kalau tahu, nggak ada gairah lagi, makan pun nggak sanggup lagi kita. Coba misalnya ibu, Allah kasih bocor rahasia, kasih habis maghrib. Hari ini ibu nggak ngaji, itu di atas sana tuh meratip-ratip. Tapi karena Allah nggak kasih tahu, padahal mungkin saja ajal kita cuma 5 menit lagi masih main karaoke kita. Ada juga. Itu yang pertama, kita pasti mati dengan cara ajal. Yang kedua dengan cara umur. Apa maksud dengan cara umur? Kalau ajal nggak mengenal umur. Kawan saya almarhum Ustaz Said lebih muda dari saya, sudah berangkat. Saya lebih tua malah belum ajal. Kalau dari segi umur saya. Beda. Ibu kenal kan Ustaz Said? Udah berangkat. Saya nggak mau berangkat, takut ya. Ya belum ajal. Yang kedua melalui umur. Oke lah misalnya kita nggak mati-mati, tapi dengan umur selesai juga. Sampai berapa umur kita sanggup hidup? Ibu berapa umur? 60. Hati-hati. Ibu? 39. Ibu? 45. Saya ini baru berumur 22 tahun. Oke, baik. Gak ada yang lebih dari 100 tahun kan? Tak bagaimanapun sehatnya kita jaga betul-betul sehat, tiap hari olahraga, makan bergizi, tidur cukup. Makan bergizi, tidur cukup, bukan sehat, tembun itu. Jaga kesehatan pokoknya ada dokter spesialis yang mengontrol kesehatan kita. Paling tahan berapa umur? 90 kan? Habis itu? Enggak ada lagi. Nah, inilah kata Nabi, a'maru ummati, umur umatku, umur kita ma baina as-sittina ila as-sab'in, hanya rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Makanya tadi ibu berapa tadi? 60. Kata Nabi, a'maru ummati, umur umatku, umur kita ma baina as-sittina ila as-sab'in, rata-rata antara 60 sampai 70 tahun.
Wa aqalluhum man yajudu dalika, amat sedikit yang melewati batas itu. Jadi rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Saya bukan nakut-nakutin nih. Ini kenyataan. Suami berapa? 67 ibu? 54. 67. Berapa tahun lagi, Bu? Itu sudah melewati ring malah. Antara 60 sampai 7. Oke lah 70 tahun. Jadi enggak lama kita hidup. Walaupun misalnya kita tidak mati melalui ajal, tapi pasti mati melalui umur. Makanya ibu ya kalau udah umur ini, maaf ya, bukan saya nakut-nakutin, bukan saya ngejek-ngejek, enggak ya. Kalau ibu-ibu sudah berumur 50 tahun, habisin uang aja terus. Jangan, pergilah nikmati dunia ini, tapi secara halal. Ini enggak. Dah apa disimpan-simpan. Pergilah ke umroh lah sehari 2 kali, ya kan? Mana lihat fantasiru fil ard, berkelilinglah kamu di muka bumi. Ini tak kengon aja ibu nggak pernah, cuma ibu itu yang sering. Oh, kampungnya. Oh, ini lah gere ya. Ya udah kita, ya kan? Bersedekah. Ini ada yang anehnya ya, ini aneh. Ketika masih sehat, masih bisa makan apa saja, krit putuh boleh hidup. Takut kali habis uang, makan misu aja berhitung. Begitu nggak sanggup makan lagi, nggak bisa makan lagi, untuk apa? Untuk apa uang banyak? Begitu kena makan miso sekali, udah kayak miso aja. Untuk apa lagi? Ketika masih sehat, hemat. Jadi itu kadang-kadang kita nggak bijaksana. Nah, sekarang saran saya ibu, ambil celengan di rumah, pecahin. Sekarang nggak ada lagi tabungan ya, sudah di ATM ya, di ATM. Nah, sudah ajak suami, yuk kita sekali-sekali kemana? Makan-makan, pergi. Sambil menikmati, yang penting jangan lupa ibadah, jangan lupa sedekah, nikmat sekali hidup. Ya, kadang ada orang yang jual ayam, beli asin ayam jual. Itulah. Ikan asin itu lebih mahal dari ayam, Bu, kadang-kadang. Lebih selera. Iya. Karena asin itu lebih mahal. Apalagi yang dipeda tuh. Mak kena kuah pelik, mati kita. Alah, mak, oi. Seminggu terasa itu. Apalagi pandai masak ya. Takeh. Bang kena. Tapi ibu-ibu sekarang, anak-anak sekarang nggak bisa lagi masak. Inilah salah satu yang membuat konflik dalam rumah tangga, karena banyak istri tidak pandai. Ini betul saya bilang. Beda seorang suami makan di warung dengan yang dimasak oleh istri, beda sekali. Jadi nggak ada sebenarnya salah kalau kita pakai catering. Seenak apapun catering, tapi kalau masakan istri, apalagi jatuh keringat-keringat asin tuh campur garam, mak, oi. Kemanapun dia pergi teringat dia ke rumah. Ya ini secara psikologi ya. Kemanapun dia pergi teringat dia masakan istrinya di rumah. Ya kan? Kita masak. Ya udah ya. Nah, jadi itulah tadi bahwa untuk apa Allah menciptakan mati, menciptakan hidup. Jadi menciptakan mati itu dengan mati itu ada 2 cara. Pertama, yang kedua, umur. Tapi ada juga orang yang bangga Ustaz, yang pernah sakit, umurnya udah sekian. Itu apa maksudnya? Ada kabur dia nggak? Dia begini ya. Istirahat Ustaz. Udah 80 sekian tapi sehat kalau orang dia. Ya, alhamdulillah berkah. Tapi kan kalau bisa, ibu-ibu jangan minta panjang umur. Berkah umur Ustaz.
Nanti coba minta panjang umur, mau ibu umur 150 tahun. Gini jalannya aja gini. Hanya merepotkan orang. Nanti anak kita nggak sabar jadi anak durhaka. Sebagus-bagus umur kita masih mampu sujud, masih sadar siapa kita. Kira-kira